Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dengan NIM 204116109, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Ya, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tugas saya di mata kuliah Keluarga Islam Ideal mengenai mini research yang berjudul Bimbingan Konseling Pranikah bagi calon pengantin wali adol. Pertama itu menikah. Menikah yaitu sunnah Rasul atau sunnah Nabi yang paling utama. Sebelum sunnah-sunnah yang lain kita kerjakan, yang baik itu melaksanakan pernikahan. Apabila usia kita sudah dewasa atau sudah mantap untuk melaksanakan pernikahan, itu wajib menikah. Karena menikah itu dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti perzinahan, kemudian melakukan hubungan di luar nikah itu, dan hamil di luar nikah dan sebagainya yang dilarang agama. Maka di sini ditegaskan bahwa menikah itu adalah sunnah yang utama untuk dilakukan umat muslim. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah itu adalah proses pemberian bantuan atau pemberian jalan atau menunjukkan individu ataupun kedua mempelai tadi, karena bimbingan pranikah jadi kedua mempelai untuk menjadi pribadi yang lebih baik, ke arah tujuan yang lebih bermanfaat dan lebih baik di dalam kehidupan masa kini maupun masa yang akan datang. Jadi pemberian bantuan ini atau proses bimbingan pranikah ini sangatlah penting bagi kedua mempelai yang akan melaksanakan pernikahan. Karena harus kita ketahui, melaksanakan pernikahan itu sangat mudah, tapi untuk menjalankan kehidupan setelah pernikahan itu sangatlah berat. Karena apa? Karena berbagai cobaan atau ujian hidup itu akan bertubi-tubi untuk mendatangi si suami istri tersebut. Apalagi kalau kita usianya masih remaja, masih muda, itu sangat rentan terjadinya perceraian. Nah, maka di sini bimbingan pranikah juga berperan untuk mengontrol terjadinya pernikahan muda ataupun bisa mengiklankan pernikahan dilakukan apabila sudah dewasa ataupun sudah siap. Dalam artian siap itu siap mental dan siap segalanya, baik psikis maupun jiwa itu sudah siap. Karena menghadapi ujian pernikahan itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ujian satu lulus, kemudian ada ujian yang lain dan ujian yang lain, sampai kita benar-benar bisa menghadapi atau melewati ujian tersebut. Nah, itu adanya bimbingan pranikah. Bimbingan pranikah juga sangat bermanfaat bagi keduanya, bagi kedua mempelai, karena sedikit memberikan wawasan mengenai pernikahan. Ya, jadi seperti memberikan penjelasan mengenai hubungan seks, untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan di luar nikah, hamil di luar nikah dan sebagainya, membuka wawasan dari kedua mempelai. Kemudian juga bisa memberikan pandangan atau secara jangka panjang bagaimana sih cara kita menghadapi pernikahan kita. Ya, nanti setelah kita menikah itu kita akan hadapi ini itu dengan apa, dengan bagaimana. Itu bimbingan pranikah. Kemudian dalam menikah itu ada beberapa rukun nikah, yang salah satunya itu adalah wali. Wali di rukun nikah itu ada wali. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai wali adol. Nah, apa itu wali adol?
Wali adol itu adalah penolakan wali untuk menikahkan putrinya yang dalam usia matang untuk menikahi pria yang setara dengan usia si anak tersebut. Jadi wali adol itu wali yang menolak atau penolakan wali itu untuk menikahkan anaknya, ya. Namun bila wanita itu telah meminta pada walinya untuk menikahkan dan kedua mempelai tersebut saling mencintai, maka penolakan itu dilarang menurut agama Islam. Jadi apabila kedua mempelai sudah sepakat saling mencintai, saling menyayangi dan untuk melangsungkan pernikahan, kemudian wali tersebut mengajukan penolakan, itu dilarang, atau mengajukan wali adol itu dilarang menurut agama Islam. Kemudian dari penjelasan wali adol itu terdapat beberapa unsur dalam wali adol, diantaranya yaitu penolakan wali untuk menikahkan calon mempelai wanita. Kemudian sudah ada permohonan dari calon mempelai wanita agar dinikahkan dengan calon pria pilihannya, dan keduanya sudah ada saling rasa mencintai dan saling menyayangi di antara mereka. Kemudian ada perasaan saling suka, saling cinta tadi antara masing-masing keduanya. Dan yang terakhir, alasan penolakan wali itu bertentangan dengan hukum agama. Jadi semua tadi itu bertentangan dengan hukum agama apabila wanita atau si anaknya itu sudah memohonkan atau sudah meminta kepada walinya untuk dinikahkan. Kemudian penetapan permohonan wali adol itu, alasan dalam agama Islam juga mendasari pemohon mengajukan permohonan wali adol. Jadi wali adol, kita bisa mengajukan permohonan wali adol apabila yang pertama itu, satu, calon suami adalah mu'alaf. Ketika calon suaminya itu mu'alaf, si wali tersebut dapat mengajukan permohonan sebagai wali adol atau permohonan wali adol itu untuk menolak, karena si prianya baru mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, calon suami pernah terlibat dalam tindak pidana, contohnya seperti narkoba atau perampokan, pembunuhan dan pemerkosaan dan sebagainya yang terlibat dengan polisi. Itu wali atau ayahnya itu dapat menolaknya atau mengajukan permohonan wali adol. Wali adol itu penolakan. Kemudian yang ketiga ada pekerjaan suami bukanlah sebagai PNS atau pegawai negeri sipil. Jadi jika pekerjaan si suami tersebut tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh orang tua atau si ayahnya itu, ayahnya juga dapat mengajukan permohonan wali adol. Tetapi apabila garis besar apabila wanita tersebut atau anaknya sudah meminta untuk dinikahkan dan keduanya saling mencintai, maka permohonan itu dilarang keras dari menurut agama Islam. Ya. Kemudian tempat tinggal suami yang jauh. Tempat tinggal suami yang jauh itu juga dapat menjadikan alasan untuk permohonan wali adol. Ya, mungkin hanya itu saja seputar bimbingan pranikah bagi pengantin wali adol. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.